dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik yang memberkati kehidupan kami sepanjang hari hingga saat ini. Tuhan Allah, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami dan ajari kami untuk mengerti kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini, yaitu dari Injil Markus 5 ayat 1 hingga ayat 20. Ayat pembimbing renungan ayat 1 dan ayat 5. Begini firman Tuhan. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah Yesus mampu mengusir roh jahat. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, renungan ini menceritakan tentang mujizat atau tanda perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu menaklukkan kuasa-kuasa yang menentang Allah, yaitu roh-roh jahat. Dalam nas ini menceritakan ketika Yesus sampai di seberang danau di daerah orang Gerasa, Yesus turun dari perahu dan ada seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan dan datang menemui Yesus. Orang yang kerasukan roh jahat ini siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Ia berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Perbuatannya itu membuat setiap orang tidak mampu atau tidak dapat untuk menjinakkannya. Tidak ada seorang pun yang menjinakkan roh jahat yang telah merasuki orang yang ada di daerah Gerasa itu. Ketika orang yang kerasukan itu datang kepada Yesus, lalu ia menyembah Yesus dan memohon serta meminta supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu dari dalam dirinya. Roh-roh itu disebut dengan legion karena banyaknya. Tetapi dia yang kerasukan roh jahat itu meminta supaya roh itu dipindahkan kepada kawanan babi yang jumlahnya banyak pada saat itu. Mendengar itu atau mendengar permintaan orang yang kerasukan roh jahat ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus mendengar dan mengabulkan apa yang diminta oleh roh jahat itu. Yesus mengusir roh jahat itu ke kawanan babi itu. Lalu semuanya terjun ke jurang dan mati di dalamnya. Demikianlah orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat itu dapat selamat dari kuasa roh-roh jahat. Dan ketika ia dibebaskan dari kuasa roh jahat itu, dia mulai memberitakan apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sahabat renungan malam Shalom, apa yang mau disampaikan renungan firman ini kepada kita? Orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat akan menguasai pusat kepribadian orang tersebut.
akan menguasai kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah, sehingga menjadi manusia yang brutal, jahat, tidak waras, bahkan bebas melakukan tindakan-tindakan yang jahat serta menentang Allah. Orang yang kerasukan roh jahat, dia akan menyembah Allah, tetapi hidupnya jauh dari kehendak Allah. Ia akan menghancurkan hidupnya, ia juga akan merusak kehidupan orang-orang lain yang ada di sekitarnya dengan segala tindakan kejahatannya. Roh-roh jahat dalam kehidupan manusia harus dibuang. Manusia harus dilepaskan dari ikatan roh jahat. Roh jahat harus dimusnahkan supaya manusia dapat hidup menikmati penyertaan Allah, serta manusia itu diperkenan oleh Allah untuk merasakan penyertaan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kehidupan kita sangat berarti di mata Tuhan. Kehidupan kita sangat berharga bagi Tuhan. Karena itu, Tuhan selalu berkenan menyelamatkan kita dari segala kuasa-kuasa si jahat yang merugikan serta menghancurkan kehidupan kita. Maka dari itu, jangan berikan kesempatan dirimu, diri kita, hidup kita untuk dikuasai oleh roh-roh jahat. Tetap kuatkan iman, teguh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Terlebih mari kita bersyukur bahwa Tuhan telah melepaskan kita dari segala dosa serta hukuman dosa, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik dan hidup kita berharga di mata-Nya. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, bahkan segala rencana roh-roh jahat Engkau kalahkan Tuhan, supaya kami dapat hidup terus dituntun dan dikuasai oleh Allah. Bapa di dalam sorga, malam ini kami mau beristirahat, berkatilah kami sepanjang malam ini dalam tidur kami, dan bangunkan kami di esok pagi Tuhan, berikan kami energi yang baru, kekuatan yang baru, agar kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.